Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya channel baru dan channel ini khusus untuk renungan dan cover lagu rohani. Saudara-saudara bisa mengikutinya di channel Vejo World. Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Ada satu topik menarik mengenai boleh tidak orang Kristen dikremasi. Apakah kremasi bertentangan dengan kitab suci? Ini pertanyaan penting karena sebagian dari kita menganggap bahwa kremasi itu tidak alkitabiah dan karenanya harus ditolak. Saudara-saudara, tidak ada ayat yang melarang kremasi, tapi juga tidak ada ayat yang mengharuskan kremasi. Nah, jika Alkitab tidak memberikan informasi sebagai dasar untuk menolak kremasi, lantas dengan dasar apa kita menolaknya? Ada yang mengatakan bahwa kremasi harus ditolak karena tidak sesuai etika. Bahkan mengatakan bahwa menurut catatan Alkitab, orang yang mati lalu mayatnya dibakar adalah orang-orang jahat. Apakah benar demikian? Dari segi etika, menurut saya tidak ada masalah. Tidak beretika jika kita tidak mengurusi mayat tersebut. Contohnya, membiarkan mayat tidak dikubur atau kremasi hingga membusuk dan binatang mulai memakan dagingnya. Lagi pula, apakah menguburkan itu bukti kita menghargai orang yang sudah meninggal dan kremasi adalah bukti kita tidak menghargai orang yang sudah meninggal? Jelas ini kesesatan berpikir, apalagi saat kita membandingkan antara manusia dan binatang. Kalau babi dibakar setelah mati, masa manusia juga dibakar setelah mati? Saya jawab, babi itu dibakar setelah mati untuk dimakan, sedangkan manusia dibakar setelah mati itu bukan untuk dijadikan makanan. Jadi jelas ada motivasi yang berbeda di sini. Mengenai orang mati lalu mayatnya dibakar itu pasti orang jahat, saya pikir orang yang berpandangan seperti ini tidak tahu sejarah gereja Tuhan, di mana pengikut Kristus disiksa sampai mati pada zaman Kaisar Nero. Salah satu bentuk penyiksaannya adalah mereka dijadikan obor atau dibakar. Jadi jika kita menggunakan ayat Alkitab mengenai orang mati yang dibakar atau kremasi, itu pasti orang jahat. Ini adalah kesalahan dalam menafsir kitab suci. Sekarang lihat ayat-ayat ini. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Pertama Samuel pasal 31 ayat yang kedua, 6, dan 12. Siapakah Yonatan? Yonatan bukan orang jahat. Dia orang beriman dan saleh. Jadi ayat ini adalah bukti bahwa ada orang saleh pun setelah mati mayatnya dibakar. Nah, jika ada ayat yang menyatakan orang saleh pun setelah mati mayatnya dibakar, maka pandangan bahwa yang mayatnya dibakar itu pasti orang jahat pun menjadi tidak tepat. Tapi saudara, ada juga yang menggunakan ayat tertentu sebagai dasar untuk menolak kremasi. Mari kita lihat ayatnya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan ayat ini, mereka yang menolak orang Kristen dikremasi menafsirkan bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah dikuburkan. Apakah tafsiran ini tepat? Simak penjelasan saya. Saudara-saudara, ayat ini tidak sedang bicara tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan tubuh manusia setelah meninggal yang harus kembali menjadi debu dan bukan abu. Tapi ini bicara tentang sumber yang fana dan kekal.
Tubuh tanpa roh itu mati. Tubuh ini dari sumber fana, sedangkan roh dari sumber kekal. Itulah sebabnya jika roh meninggalkan tubuh, maka tubuh mati. Jadi daging yang fana ini akan kembali pada sumbernya, yakni sesuatu yang fana. Perlu diingat, kalimat sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu pada Kejadian 3 ayat yang ke-19 itu ada setelah kalimat dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Ini artinya bahwa manusia akan berhenti berpeluh saat mengalami kematian. Hanya kematianlah yang akan menghentikan kutuk jasmani manusia. Inilah maksud ayat ini. Kesimpulannya adalah orang Kristen boleh dikremasi. Hal ini tidak bergantung akan ketersediaan lahan untuk kuburan pada suatu daerah atau tidak, tapi karena kitab suci tidak melarangnya. Tuhan memberkati kita semua.